Haleluya, shalom saudara-saudari. Berjumpa lagi dalam program saya di dalam panggilan iman atau Call of Faith. Dan saya selalu dengan sukacita membagikan kabar baik bagi kita yang lemah dalam iman, yang dalam keadaan tertekan karena kondisi atau keadaan atau sakit penyakit atau hal lainnya. Dan inilah saatnya yang tepat untuk kita diteguhkan, dikuatkan, dan percayalah masih ada mujizat Tuhan. Jadi saudara, janganlah kita hilang akan pengharapan kita kepada Tuhan sekalipun kita belum melihatnya. Sebab hidup kita karena percaya Tuhan. Jadi saat ini dengan beberapa menit saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ia pasti memelihara engkau." Amin. Saudara, bahwa kita hidup penuh dengan gelombang atau badai, silih berganti, tetapi ingatlah, kita punya Tuhan yang tidak terbatas dengan kemampuan manusia. Manusia boleh melihat dengan sebatas apa yang dia lihat, atau apa yang dia rasakan, atau apa yang dia alami. Tetapi kalau kita masih punya iman, apapun persoalan kita, apapun bagian yang kita lakukan, percayalah Tuhan tetap memelihara kita. Sekalipun dalam bahasa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kelihatannya sangat sederhana, tetapi banyak orang yang tidak mempercayainya. Tapi kita saat ini, mari kita percaya. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, karena dialah yang akan memelihara kita. Sebelum mendengar renungan firman, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Selalu ada firman-Mu dalam keadaan atau kondisi yang tidak enak, atau dalam keadaan kami yang sedang sakit ya Tuhan, atau tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya ketika hidup kami selalu berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Sehingga kami serahkan hidup kami, karena Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan sendiri yang menguasai hidup kami. Kami percaya selama itu berkenan dan itu yang kami lakukan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Pasti ada mujizat Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, dan yang mendengar saat ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan Mazmur 55 ayat yang ke-17 sampai 23. Tetapi aku, ini Daud sendiri, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Saudara, keadaan Daud atau posisi Daud pada saat itu, dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan juga di antara umat Allah yang mengalami ketakutan, yang mengalami kengerian, sehingga Daud merasa bahwa persoalannya, permasalahannya, atau dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dan Daud tidak bisa melakukan apa-apa hanya selain berseru kepada Tuhan. Kata berseru di sini mengingatkan kepada setiap kita yang percaya, artinya bahwa kita harus tetap komitmen kepada Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab, tetaplah kita harus berseru kepada Tuhan. Harus berdoa, harus belajar untuk menerima keadaan kita, dan kita balut, kita cover dengan namanya doa, dengan pengharapan iman kita. Seperti Daud, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Bahkan dikatakan petang, pagi, tengah hari, aku kadang cemas dan hidupku selalu ketakutan atau menangis. Karena Daud adalah manusia biasa seperti kita juga.
Kita tidak lepas dengan namanya persoalan hidup, tetapi kita punya Tuhan. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan batasi dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, karena Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong kita. Maka dari itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-19, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Sekali lagi, Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, karena musuhnya ingin menguasai bangsa-bangsa lain, ingin menguasai umat Allah atau Israel sendiri. Dan dikatakan ayat 20, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Dari awal penciptaan sampai kehadiran manusia di bumi ini, sampai bumi ini dipenuhi dengan manusia, Tuhan itu sudah ada sejak purbakala, sejak ada dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Musuh-musuhnya tentu mereka tidak mempercayai Allah Israel. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia gelap pikirannya, manusia dikuasai dengan spirit, yaitu kegelapan, roh-roh kegelapan, sehingga manusia tidak berdaya. Tetapi Daud punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah miliki pengharapanmu, tetap berserah kepada Tuhan, dan tetap lakukan bagian kita. Ayat 21, orang itu mengancungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Saudara, bahwa Daud, di mana mereka punya yang namanya musuh, dan musuh ini dengan kata lain mereka melakukan modus. Kelihatannya menolong, kelihatannya kerjasama, kelihatannya membantu, kelihatannya baik musuh-musuhnya. Tetapi katanya mulut mereka lebih licin dari mentega. Mereka berniat untuk menyerang. Perkataannya lembut, lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang. Sangat berbahaya. Hidup kita tidaklah boleh modus atau mencari keuntungan untuk kepuasan diri kita. Tetapi apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, mari kita belajar untuk menabur kasih Kristus. Haleluya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tanda seru. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara dan saya yang membuka hati, kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, sehingga kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian, karena kita punya Tuhan yang hidup, tidak dibatasi dengan apapun. Jadi saudara, sekalipun bahasa serahkanlah khawatirmu kelihatannya mudah, tetapi kenyataannya sangat berat, sangat sulit. Kalau kita melihat zaman ini sangat menakutkan, sangat mengerikan. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang putus asa. Tetapi saat ini serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tetap berjalan bersama Tuhan. Apapun bagian kita, mari kita berjalan bersama Tuhan. Kita miliki pandangan iman kita kepada Tuhan. Biarkan orang lain boleh berkata apapun tentang saudara, tetapi saudara jangan mundur dari Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah lakukan bagian kita, karena kita tidak sendirian. Mari
berserah penuh kepada Tuhan, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang benar menurut pandangan Allah sendiri. Dan saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena iman kita di dalam Kristus selalu punya pengharapan. Dunia boleh bergoncang, apapun boleh bergoncang, apapun boleh berubah, bahkan secara tiba-tiba itu pun bisa menimpa kita. Tetapi ingatlah, Tuhan akan gantikan segalanya. Karena kita mengikut Tuhan bukan hanya untung kita, tapi kita utamakan Tuhan dulu, dan Tuhan akan menjaga kita dan pasti akan memelihara hidup saudara dan saya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap semangat, tetap punya pengharapan, dan biarlah hidup kita selalu berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.